Kenapa sih kita tetap merasa hampa? Kenapa kita merasa gelisah? Kita merasa demikian karena kita terlalu sibuk, hati kita tuh diisi dengan duniawi. Kita terlalu sibuk mengisi hati kita dengan sesuatu yang fana. Tapi kita lupa mengisi hati kita dengan yang mencipta semuanya gitu. Dan sebenarnya teman-teman, sebenarnya bukan hidup kita yang kurang bahagia, bukan hidup kita yang kurang happy, tapi cara kita mendefinisikan bahagia itu yang terlalu sempit. Ibaratnya gini, kita minum air laut, tapi kita merasa semakin haus. Kenapa diibaratkan air laut? Karena air laut itu sesuatu yang asin ya, dan yang asin itu akan menambah dahaga. Jadi semakin kita minum, kita itu akan merasa semakin haus gitu. Jadi ada sedikit kisah yang mungkin pernah teman-teman dengar sebelumnya, yang mungkin juga teman-teman pernah mendengar dari ulama-ulama yang lain. Jadi kisahnya tentang Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham itu siapa? Beliau salah satu ulama sufi yang terkenal di sejarah Islam pada masa itu. Jadi kata beliau gini. Jadi beliau itu kan dulu merupakan salah seorang raja yang kaya raya banget gitu. Gitu. Terus tuh kehidupan itu bisa dibilang serba ada gitu. Yang semua orang yang kira bisa membuat itu bahagia, beliau punya. Tapi anehnya, beliau tuh tetap merasa kosong gitu, nggak tenang. Hati beliau tuh tetap merasa kosong. Tapi kosongnya itu kosong yang tidak bisa dijelaskan. Kemudian suatu ketika beliau tuh sedang tidur di istana beliau. Tiba-tiba ada suara langkah kaki di atas atap. Lalu beliau kaget, suara apa itu, kata beliau. Kemudian beliau bilang nih gini, siapa di atas sana, kata beliau. Lalu seorang laki-laki itu menjawab, kata laki-laki itu, aku sedang mencari untaku yang hilang. Nah, heran, bagaimana mungkin, katanya, mencari unta di atas atap gitu. Lalu laki-laki ini menjawab dengan suara yang lantang, yang membuat hati Ibrahim bin Adham itu tertusuk. Kata laki-laki ini apa? Terus kata laki-laki ini, bagaimana mungkin engkau mencari kemewahan, mencari kebahagiaan, mencari kesenangan pada sesuatu yang membuat engkau itu jauh dari Allah, pada kemewahan yang membuat engkau itu jauh dari Allah. Ketika Ibrahim bin Adham ini terdiam karena beliau sadar kan di situ bahwasanya beliau ini hampa gitu hatinya setelah walaupun punya segalanya. Akhirnya beliau keluar dari istana mencari yang sederhana. Dan disitulah beliau menemukan ketenangan yang benar-benar adanya. Dan disitu beliau dapat ketenangan yang beliau cari selama ini. Oke. Kembali ke topik teman-teman. Gen Z zaman sekarang itu banyak dramanya ya Ana pribadi. Jadi Gen Z zaman sekarang tuh dramatis banget hidupnya. Ana pun ngerasa ya, karena Ana kelahiran ya Gen Z akhir lah. Kalau misalnya lagi pusing, lagi banyak masalah, atau lagi down lah, pasti pengennya healing, pengennya jalan-jalan gitu. Bahkan bilangnya, aku capek nih, pengennya healing aja lah gitu. Tapi faktanya dia malah ninggalin yang pemilik bahagia itu sendiri. Dia malah ninggalin sesuatu yang punya bahagia itu sendiri gitu.
Jadi kadang teman-teman, yang kita cari sebagai bahagia itu hanyalah kayak pelampiasan dari apa yang belum bisa kita terima. Kita tuh harus bisa menyisakan ruang ikhlas di hati kita, entah itu dari masa lalu, entah itu dari permasalahan yang belum bisa kita tuh harus menyisakan ruang ikhlas di hati kita. Dan semakin kita menjadikan bahagia sebagai target utama, kita tuh semakin merasa gagal saat kita tidak bisa mencapainya. Jadi sebenarnya masalah utamanya itu bukan di hidup kita, teman-teman. Masalah utamanya itu bukan di diri kita. Kadang kita mikir ini sebenarnya hidupku yang berantakan atau masalahku ya yang terlalu banyak gitu. Padahal bisa jadi bukan masalah kita, bukan hidup kita yang bermasalah, tapi arah kita. Mana sih sebenarnya arah kita ini? Gitu. Kita tuh terlalu sibuk mengejar bahagia lewat manusia. Yang hakikatnya manusia tuh bisa pergi. Kita terlalu sibuk mengejar bahagia lewat harta. Yang hakikatnya harta itu bisa habis. Kemudian kita juga terlalu sibuk mengejar pencapaian. Yang pada hakikatnya pencapaian itu nggak akan pernah bisa habis. Kita itu nggak akan pernah merasa puas sama pencapaian. Kita tuh setelah mencapai sesuatu, kita pasti pengen mencapai yang lebih dari itu. Itu karakter manusia itu pada umumnya kayak teman-teman. Jadi harusnya gimana sih kita tuh harus mencari ke yang maha tetap. Siapa yang maha tetap? Ya kita tahu sendiri siapa yang maha tetap itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi terus gimana sih Kak supaya hidup kita ini tenang, supaya kita ini kembali ke yang dimaksud sumbernya, supaya kita tuh bisa bahagia gitu. Terus gimana? Teman-teman, kita perbaikin lagi pelan-pelan, perbaikin hubungan kita dengan Allah, kembalikan muamalah kita dengan Allah, perbaikin semuanya. Baik entah kita lagi down atau kita lagi kacau gitu, atau lagi hancur, kita di situasi apapun kita tuh harus dipak sama Allah, teman-teman. Allah tuh paling suka ketika melihat hambanya itu butuh kepada kita. Allah tuh paling suka melihat hambanya butuh. Allah tuh paling suka melihat hambanya merintih. Allah tuh suka banget. Ya ibaratnya gini, Allah tuh ngomong ke kita nih saat kita lagi down, saat kita lagi sedih, terus kita ngadu sama Allah, ya Allah jadi capek hari ini, pengen ini ya Allah, kayak gitu. Terus Allah tuh kayak ngerangkul kita, sini kata Allah kayak gitu, sini biar aku rangkul gitu. Kan bisa dibayangin ya gimana kita aja sama orang yang kita sayang nih, sama orang yang kita sayang, entah itu teman atau pasangan atau orang tua, ketika kita dirangkul tuh pasti salting ya. Kita pas banyak masalah, lagi banyak masalah terus mikir kayak ini menderita apa gitu, itu pasti salting brutal gitu. Tapi kalian bayangin deh, ini Allah loh, Allah yang ngajak kita, Allah yang mau merangkul kita, masa kalian biasa-biasa aja gitu. Jadi kita tuh harus dekat sama Allah gitu. Gak lupa pelan-pelan, nangis juga nggak apa-apa, jadi nangis tuh nggak salah ya teman-teman. Kita tuh nangis di hadapan Allah tuh nggak bakal dihakimin. Kita nangis di hadapan Allah tuh nggak bakal dijulitin. Ya kali Allah julit sama hambanya gitu, gak mungkin. Terus kenapa kita harus dekat sama Allah? Karena teman-teman, kita itu punya jalur yang langsung, punya jalur langsung sama Allah. Apa jalur langsung itu? Doa. Kita tuh punya sesuatu yang powerful banget, tapi sering diremehin. Kenapa sih orang-orang tuh biasanya habis sholat padahal nggak lama loh kita minta sama Allah itu, Allah tuh seneng gitu. Kayak misalnya habis sholat, assalamualaikum warahmatullahi, itu pun kalau zikir ada yang bahkan
Udah, assalamualaikum warahmatullahi gitu. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Udah inti dari segala inti. Itu biasanya manusia tuh kayak gitu kalau lagi terlalu ngejar dunia gitu. Kemudian eh, kenapa Allah itu nyuruh kita untuk ditlak? Karena ada janji Allah di situ. Apa kata Allah? Ud'uni astajib lakum. Ini pasti sudah sering kita dengar di mana-mana. Pasti udah masyhur banget, udah nggak asing di telinga kita. Ud'uni astajib lakum. Kata Allah, mintalah sama aku, kata Allah. Berdoalah kepadaku, kata Allah. Niscaya akan aku kabulkan. Tuh, Allah aja nyuruh kita minta, teman-teman. Allah tuh nyuruh kita minta sini, nggak apa-apa, kata Allah kayak gitu. Allah menyerahkan dirinya untuk dipinta-minta. Beda halnya sama manusia. Manusia itu mungkin kalau sekali dua kali ya boleh lah ya, sekali dua kali minta ini minta itu. Tapi kalau misalnya keseringan, apalagi sampai tiap hari, apalagi sampai nggak tahu diri, pasti kesel kan kalau manusia. Tapi kalau Allah tuh senang kayak, ayo dong minta lagi banyak-banyak, kamu kan hambaku gitu. Ya udah, jadi kita itu harus minta apa aja yang kita mau sama Allah. Allah tuh senang banget, teman-teman. Kemudian kata firman Allah di sini itu tuh bukan cuman sekedar kata-kata motivator. Itu bukan sekedar kata-kata penyemangat aja, tapi di situ ada janji Allah, yaitu Allah niscaya akan aku kabulkan gitu. Jadi tapi kenapa ya kita itu lebih percaya dengan isi kepala kita daripada janji Allah. Manusia itu terlalu overthinking hidupnya, terlalu banyak drama hidup, padahal itu Allah sendiri yang menyampaikan. Allah sini, Allah gitu. Nggak usah khawatir sama hidup gitu. Walaupun Anda sendiri sebenarnya khawatir masih sama hidup, tapi ya setelah menyampaikan ini mungkin kita sama-sama belajar, kita sama-sama sharing, sama-sama ambil yang bisa diambil gitu. Kemudian mungkin dari teman-teman yang masih merasa terthinking, masih merasa kosong, atau bahkan merasa hilang arah, kita coba deh, kita tanya ke diri kita sendiri, kita tanya ke diri kita sendiri, ini sebenarnya aku tuh lagi sibuk cari bahagia gitu, atau aku tuh menjauh dari sumbernya. Kita tanya diri kita sendiri, jangan sampai kita menzolimin diri kita sendiri. Diri kita juga punya hak, teman-teman. Hak gimana? Diri kita tuh perlu untuk dilindungi, disayangin. Jangan sampai kita menzolimin diri sendiri. Jadi pada hakikatnya mau sejauh apapun kita melangkah, mau sejauh apapun kita lari, hakikatnya kita tuh akan balik ke Allah. Kita itu akan balik ke sumber bahagia itu sendiri. Jadi bahagia itu ketika kita benar-benar bisa mengikhlaskan apa yang belum bisa kita capai. Jadi akhirnya kita sadar nih, akhirnya kita sadar bahagia itu ada di saat kita benar-benar kembali ke sumber bahagia itu sendiri. Terus tadi pagi Ana dapat sedikit quote ya, karena kan suka scroll juga. Jadi Ana ada sedikit ini dari quotes dari yang Anda dapat, entah itu kebetulan atau memang Allah ngasih lewat postingan orang gitu. Jadi quotesnya di sini
layar itu Anda dapat dari postingan di Instagram. Entah kebetulan atau karena Allah yang ngasih lihat lewat jalur postingan orang.